Bab 028. Apa? Teriak Amar. Telepon langsung dimatikan secara pihak oleh Amar. Semua orang yang berada di ruangan meeting juga kaget mendengar teriakan Amar, walaupun Amar menerima telepon sedikit menjauh tetapi suaranya sudah mengalahkan suara Toa. Untung Amar tidak punya riwayat penyakit jantung, bisa-bisa langsung koit. 84. Mendengar teriakan Amar, Stephen langsung pamit kepada semua peserta meeting. Ada apa Pak? Tanya Stephen formal karena banyak karyawan lain. Tunda meetingnya dan temui gue di ruang kerja gue. Ucap Amar kemudian meninggalkan Stephen yang masih bengong dengan perintah Amar, bisa-bisanya meeting yang sudah setengah jalan ditunda. Untung bos, andaikan gue bosnya udah gue pecat. Stephen kembali masuk ke dalam ruang meeting. Stephen berjalan sedikit cepat menuju ke ruangan Amar. Ceklek. Lama banget sih lo, bukannya disambut senyuman, Stephen malah disambut dengan amarah. Bos gue kenapa sih, PMS kali ya, sensitif banget perasaan gue cuma 5 menit di ruang meeting. Hanya batin yang berbicara mana mungkin Stephen mau bicara langsung bisa-bisa digantung. Gue harus gimana nih Steph, kata Biina. Zahra mau dijodohin sama bapaknya, ucap Amar yang sudah mondar-mandir kayak setrikaan. Apa gue bilang? Makanya kalau suka sama perempuan itu yang langsung lamar aja, atau minimal ungkapin perasaan lo sama Zahra. Giliran Zahra mau dijodohkan lo uring-uringan, ingat bro wanita butuh kepastian. Bukannya memberikan solusi, Stephen malah membuat Amar semakin pusing. Gue nggak butuh celotehan nggak bermutu lo, gue butuh solusi. Atau siapakan keberangkatan gue sekarang juga ke kampung Zahra kita pakai jet pribadi saja, gue mau lamar Zahra sekarang juga. Ucap Amar, sudah ingin berjalan menuju pintu. Stop! Teriak Stephen tak kalah kencangnya dengan suara Amar. Apaan sih lo teriak-teriak? Emosi Amar. Memangnya kalau lo langsung ke sana, orang tua Zahra langsung nerima lamaran lo gitu aja. Astaga Mar, lo itu CEO harusnya semua hal yang akan lo lakukan sudah lo pertimbangkan dan siapkan. Maksud lo? Tanya Amar. Duduk dulu sini, otak gue kadang error kalau berdiri terus. Ajak Stephen. Amar berdecak sebal namun tetap mengikuti Stephen duduk di sofa. Gini ya Mar, kalau lo pergi sekarang tanpa persiapan bisa aja lo gagal, bukankah kalau ingin berangkat perang harus bawa senjata? Tapi kalau lo mau pergi sekarang, gue ikutin mau lo dan sebagai sahabat yang baik gue akan ikut sama lo. Setidaknya gue ada saat lo butuh bahu untuk bersandar karena gue takutnya saat lo ditolak lo malah cari tiang listrik untuk dijadikan sandaran. Kan gak asyik kalau ada berita gini CEO Ariskop bersandar di tiang listrik karena galau dikira ODGJ. Bantal sofa, langsung melayang mengenai kepala Stephen, siapa lagi pelakunya kalau bukan Amar. Cek, intinya aja, nggak usah banyak drama. Ucap Amar. Lo mau memperjuangkan Zahra sampai titik darah penghabisan kan? Tanya Stephen yang diangguki Amar. Kalau begitu hari ini, lo selesaikan semua pekerjaan kantor, agar lo nggak kepikiran jika sampai di kampung. 85. Zahra, setidaknya lo bisa fokus memperjuangkan Zahra, karena kita nggak tahu kapan bisa meluluhkan hati orang tuanya Zahra, apalagi jelas-jelas Zahra sudah mau dijodohkan, ucap Stephen. Baiklah kalau begitu, sekarang kita selesaikan meeting tadi,
lalu kita selesaikan pekerjaan hari ini. Kalau perlu kita akan lembur, ucap Amar yang sudah kembali semangat. Kita? Maksudnya? Tanya Stephen. Yah lo sama gue lah. Ucap Amar enteng. Ya elah, lo yang mau berjuang untuk dapat Zahra, gue juga harus ikut tersiksa. Amar kembali semangat mengerjakan semua pekerjaan kantor, bahkan Amar sampai lupa mengabari orang rumah. Meja kerjanya sudah penuh dengan dokumen-dokumen yang harusnya dikerjakan untuk 3 hari ke depan namun dikerjakan Amar hari itu juga. Amar dan Stephen bahkan tidak pulang dari kantor sama sekali, bahkan sudah pukul 3 pagi Amar masih sibuk bekerja, sementara Stephen sudah tertidur sambil duduk berbantalkan lengannya. Steph bangun, ini sudah jam 5 ayo kita pulang, gue sudah selesain semuanya. Apa? Lo kerjain semua? Memangnya lo nggak tidur? Heran Stephen. Anggukan dari Amar menjawab segalanya apalagi melihat mata Amar yang sudah seperti mata panda makin memperjelas semuanya. Untung saja Stephen memiliki banyak pakaian di kediaman Aris, jadi keduanya langsung pulang bersama setelah menunaikan kewajiban mereka. Sesampai di kediaman Aris, baik Amar atau Stephen masuk ke dalam kamar masing-masing untuk bersih-bersih dan mempersiapkan barang mereka. Setelah itu mereka ikut bergabung untuk sarapan sebelum berangkat ke bandara. Ayah dari mana? Aurel kali, Aurel pulang ayah tidak ada. Protes Aurel. Maaf ya sayang, ayah lembur di kantor banyak pekerjaan yang harus ayah selesaikan. Ucap Amar. Memangnya ada masalah apa di kantor? Papa lihat kalian baru pulang tadi pagi, dan itu kalian mau kemana kenapa ada koper? Tanya Opa Aris. Ini masalah hidup dan mati Uncel. Jawab Stephen. Maksudnya? Tanya Oma Santika. Enggak kok Ma, ada pekerjaan yang harus kami urus, kami harus keluar kota. Ucap Amar. Sayang, kamu yang pintar di rumah sama Umi, jangan nakal dan jangan buat Umi kecapean karena jaga kamu. Zahra, saya titip Aurel. Ucap Amar yang diangguki Zahra. Siap ayah, Aurel jadi anak baik, bawa pulang uang banyak-banyak. Pesan Aurel. Ayah kamu bukan mau cari uang, tapi mau cari restu untuk nikahi Umi kamu Aurel. Batin Stephen. Semuanya telah siap untuk pergi menuju tujuan masing-masing, Zahra dan Aurel akan berangkat ke sekolah. Opa Aris dan Oma Santika akan berkunjung ke rumah Oma Rieta serta Amar dan Stephen yang akan langsung ke bandara untuk menuju kampung Zahra. Ma, Pa, Amar berangkat dulu mohon doa restunya. Ucap Amar serta menyalami tangan keduanya. Kayak mau ngelamar anak orang aja kamu. Ucap Oma Santika sambil terkekepelan. 86. Sesuai dengan rencana Amar dan Stephen berangkat ke kampung halaman Zahra, sepanjang jalan keduanya malah tertidur karena kelelahan. Amar sudah mempercayakan Nadia untuk sementara mengurus kantor dan mengatur ulang jadwal pertemuan dengan klien 3 hari ke depan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, kini Amar dan Stephen sudah sampai di kampung Zahra. Bahkan mobil yang mengantar mereka sudah berhenti di depan rumah sederhana dengan halaman yang luas. Beneran ini rumah Zahra? Tanya Stephen, memastikan kepada sopir yang mengantar. Benar tuan, saya sendiri yang mengantar Non Zahra dan Nona muda saat pulang kampung kemarin. Baiklah kamu tunggu di sini saja, ayo Mar, kita turun. Ajak Stephen. Tunggu dulu gue masih pusing. Ucap Amar memegang kepalanya. Cek,
Gitu aja mabuk. Gimana gue enggak mabuk? Jalanannya banyak tanjakan dan turunan, belum lagi belokannya di dekat jurang. Kalau nggak profesional bisa-bisa tinggal nama kalau sampai kecelakaan karena terjun bebas ke dalam jurang. Ucap Amar. Gitu aja ngeluh, ingat ada Zahra yang harus lo perjuangkan. Rasa sejuk, tenang dan nyaman menyambut Amar dan Stephen saat keluar dari mobil. Keduanya berjalan menuju rumah Zahra. Di kanan kiri banyak pepohonan hijau, bahkan di samping rumah-rumah warga tumbuh subur pohon kopi yang berbuah lebat. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Ucap seseorang di dalam rumah. Ceklek. Maaf, dengan siapa? Tanya seorang pemuda yang tak lain adalah Yoga. Saya Stephen dan ini Amar, bos saya, kami berdua dari Jakarta. Jawab Stephen. Merasa tidak asing dengan nama tersebut, Yoga mencoba mengingat-ingatnya hingga. Pak Amar, ayahnya si cantik. Maksudnya Aurel. Tebak Yoga. Betul, jawab Amar. Mari masuk, silahkan duduk dulu. Sebentar saya panggil ayah dan ibu dulu di kebun belakang. Pamit Yoga yang dijawab anggukan oleh Amar dan Stephen. Setelah beberapa menit menunggu, hingga keduanya mendengar orang yang mengobrol dari arah dalam rumah, ternyata benar Yoga datang bersama dengan orang tuanya. Melihat si empunya rumah datang, Amar dan Stephen berdiri dari duduknya. Assalamualaikum. Ucap Pak Gading ramah. Waalaikumsalam. Jawab Amar dan Stephen, menerima uluran tangan Pak Gading. Sebuah kehormatan bisa kedatangan Pak Amar ke gubuk kami. Silahkan duduk. Amar dan Stephen duduk kembali. Perkenalkan, saya Gading. Ini istri saya Imah dan ini Yoga, adiknya Zahra. Ucap Pak Gading. 87. Saya Amar Pak dan ini teman saya Stephen. Ucap Amar memperkenalkan diri. Wah, ternyata aslinya lebih tampan. Si cantik saat datang sempat memperlihatkan kepada bapak dan ibu foto Pak Amar. Ternyata Aurel telah memiliki nama panggilan di keluarga Zahra. Terima kasih Pak, Bapak bisa panggil Amar saja. Pinta Amar karena merasa tidak enak dipanggil Pak sama calon mertua. Ibu Imah sudah kembali masuk ke dalam untuk membuatkan minum setelah menyambut tamunya, sementara Yoga ikut duduk di dekat Pak Gading. Bapak mau berterima kasih kepada Nak Amar karena mau memberikan pekerjaan kepada putri Bapak setelah dipecat dari kantor tempatnya bekerja. Ucap Pak Gading tulus. Dek. Mati gue, kan yang pecat Zahra di kantor itu gue. Bisa-bisa nggak dapat restu nih, monolog Amar. Iya Pak, sama-sama. Jawab Amar kikuk. Sementara Stephen berusaha untuk menahan tawanya melihat ekspresi tertekan Amar. Obrolan para pria berlanjut hingga Bu Imah datang membawa 4 cangkir yang berisi kopi khas kampung. Zahra. Saat mereka sedang mengobrol, suara motor yang sangat berisik terdengar mendekat dan ternyata berhenti di depan rumah milik orang tua Zahra. Yoga berdiri melihat siapa pemilik motor tersebut. Itu Bang Dani, Pak, anaknya Pak Kades. Ucap Yoga memberitahu ayahnya. Rival lo datang Mar. Bisik Stephen kepada Amar. Suara motornya aja, sudah ngundang keributan apalagi orangnya. Hahaha, bisa-bisa Amar mundur duluan karena takut mendengar suara motor rivalnya, siapa lagi kalau bukan anak Pak Kades. WK. 88.
Ayah Gading menuju pintu untuk menyambut Dani, anak Pak Kades. "Wah, Bapak mertua, bagaimana kabarnya?" tanya Dani setelah sampai di teras rumah orang tua Zahra. "Alhamdulillah baik nak, kamu kapan pulang dari kota?" tanya Pak Gading. "Pagi tadi, sengaja mau ketemu Dek Zahra," jawab Dani. "Ayo masuk nak Dani," ajak Pak Gading. Mendengar ucapan Dani yang sudah memanggil Pak Gilang dengan sebutan ayah mertua, membuat Amar ingin rasanya menonjok mulut anak Pak Kades itu. "Ada tamu ternyata," ucap Dani dengan tatapan meremehkan ke arah Amar dan Stephen. Stephen berusaha keras untuk tidak menyemburkan tawa melihat sosok Dani. "Kalau gue jadi Zahra, lebih baik pilih Amar aja walaupun galak dan sikapnya kayak kulkas," batin Stephen. Bagaimana Stephen tidak mengatakan hal tersebut? Sosok Dani dengan rambut pirangnya, baju kaos warna biru muda terlihat kedodoran dan tidak lupa celana yang digunakan kedodoran tetapi bagian paha dan betisnya sempit. Satu lagi yang membuat Stephen gagal fokus, rantai hiasan celananya yang besarnya sudah seperti rantai motor. "Iya nak, kenalin, ini nak Amar dan nak Stephen dari Jakarta," ucap Pak Gading memperkenalkan keduanya. Oh, hanya huruf tersebut yang keluar dari mulut Dani si anak kades tersebut. Kalau bukan karena jaga image di depan orang tua Zahra, Amar sudah menarik kumis lele Dani. "Dek Zahranya mana Pak?" tanya Dani setelah duduk. "Zahra sudah kembali ke Jakarta kemarin nak Dani," jawab Pak Gading. "Oh iya maaf, Bapak sampai lupa, apa maksud dan tujuan nak Amar jauh-jauh datang ke gubuk Bapak ini?" Pak Gading beralih bertanya kepada Amar. Amar menarik nafas kemudian menghembuskannya dengan perlahan. "Begini Pak, maksud kedatangan saya kemari untuk bersilaturahmi sekaligus mau melamar putri Bapak, Azahra Fitriana untuk menjadi istri saya dan Umi untuk putri saya Aurel." Tidak ada keraguan dalam setiap ucapan yang dilontarkan Amar. Cih, duda ternyata. Lagi-lagi Dani meremehkan Amar. "Kamu tidak tahu bapak saya kades di desa ini akan melamar Dek Zahra untuk saya," ucap Dani lagi. "Saya tahu, tapi baik Pak Gading ataupun Zahra belum menerima lamaran kamu. Lagi pula selama janur kuning belum melengkung siapapun berhak memperjuangkan Zahra termasuk saya," jawab Amar dengan mode dinginnya, membuat bulu kuduk Dani merinding. Baik Pak Gading, Yoga maupun Bu Imah yang mendengar percakapan para pria di ruang keluarga merasa bingung memutuskan antara Dani ataukah Amar yang lamarannya akan diterima. "Sebentar ya, Bapak tinggal dulu, Yoga temani tamunya dulu nak," pamit Pak Gading lalu meninggalkan ruang keluarga. 89. "Baik Pak. Bu ikut Bapak dulu," ajak Pak Gading membawa Bu Imah masuk ke dalam kamar mereka. "Ibu dengar semuanya kan tadi?" tanya Pak Gading yang dijawab anggukan oleh istrinya. "Bapak bingung Bu, memilih antara nak Dani dan nak Amar. Jika Bapak langsung memilih salah satunya Bapak tidak bisa, jika Bapak langsung menerima nak Dani, maka kasihan nak Amar yang sudah jauh-jauh datang kemari untuk melamar Zahra, Bapak juga melihat kesungguhan dalam diri nak Amar. Tetapi jika Bapak menerima lamaran nak Amar, Bapak tidak enak kepada Pak Kades yang selama ini sudah mempercayakan perkebunan kopinya untuk kita urus," bimbang Pak Gading. "Jujur Ibu kurang suka dengan sikap dan penampilan nak Dani Pak, padahal nak Dani katanya kerja kantoran di kota,
memang ada ya Pak kantor yang menerima karyawan yang rambutnya sudah seperti sapu ijuk warnanya merah lagi. Ucap Bu Imah. Istighfar Bu, jangan menghina penampilan seseorang, apalagi kita taunya Nakdani saat di kampung sangat taat beribadah. Ucap Pak Gading mengingatkan istrinya. Astagfirullah, maaf Pak Ibu hilaf. Bapak telepon Zahra aja kalau begitu biar dia yang milih sendiri. Ucap Pak Gading namun ditahan oleh Bu Imah. Jangan Pak, anak kita sudah sibuk bekerja di Jakarta, Bapak mau bebankan lagi dengan masalah ini, begini aja Ibu punya rencana. Ucap Bu Imah, lalu membisikkan sesuatu kepada Pak Gading.